kita akan belajar sebuah aplikasi yang cukup keren yang membantu kita untuk memahami sebuah teks dalam bahasa Inggris, di mana aplikasi ini akan membantu kita mengartikan beberapa kata yang sulit yang biasa kita temukan di dalam teks saat kita belajar atau saat kita membaca. Namanya adalah readlang. Readlang, tulis saja readlang. Nah, tibalah kita di laman readlang.com. Lalu kita klik readlang, tunggu berapa saat. Nah, sekarang kita tiba di readlang. Tentu kita pertama harus sign in dulu. Kebetulan saya sudah sign in, ada di atas ini, ada gambar saya. Pastikan bahwa di bagian atas kita menulis pilihan bahasa yang tepat, I know Indonesia. Itu artinya bahwa kita adalah pembelajar dari Indonesia. Kita adalah pembelajar yang memahami bahasa Indonesia dan I'm learning English. Kita belajar bahasa Inggris. Sebetulnya ada banyak pilihan di mana kita bisa memilih kita mau belajar apa, mulai dari bahasa Inggris sampai bahasa-bahasa lain di dunia. Ada cukup banyak pilihannya. Oke. Nah, kita akan praktekkan kita belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada beberapa menu, home, library, word. Oke, home adalah tempat di mana kita memulai dengan readlang, kemudian ada library. Nah, di bagian library ini ada beberapa pilihan website atau buku yang bisa kita gunakan untuk belajar. Misalkan kita pilih salah satu, Prince. Nah, di sini adalah sebuah film ya. Jadi ada film yang diambil dari YouTube. The Frog Prince. One night, a young princess was out walking when she came across a large pond. Oke. Misalkan kita setelah membaca atau mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan, kita mencoba mengklik salah satu kata yang kita tak paham. Misalkan kata pond. When she came across a large pond, kita klik pond. Apa artinya? Kolam. Nah, bagi kita yang tidak tahu kata pond, kita bisa klik kata itu. Selanjutnya kita bisa meneruskan. Sitting down for a rest, she took a golden ball from her pocket and threw it into the air and caught it. Oke. This she did again and again. Kemudian kita tidak paham kata took. Misalkan sitting down for a rest, she took. Ya, artinya ambil. Ya. Kemudian tidak mengerti kata threw. Artinya melempar. Ya. Oke, ini sangat baik dan membantu kita, khususnya anak didik kita yang sedang belajar bahasa Inggris, untuk bisa lebih paham. Itu fungsi dari library. Oke. Fungsi apa lagi yang bisa kita gunakan? Word. Oke. Dengan word kita bisa belajar kata tertentu yang mungkin kita tidak tahu. Di atas ada kata through, kemudian ada speaker. Ya. Through artinya melempar. Speaker di sini berarti kita bisa mendengarkan. Through. Took. Took. Pond. Pond. Okay. Kalau kita klik agak lama, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Taken. Right? Taken. Oke, seperti itu. Berikutnya ada flashcard. Ya. Kita bisa mereview kata-kata dalam bahasa Inggris. Knowing, kita harus menerka artinya apa. Tahu gitu ya. Kita tahu kata itu baru tanda tanya. Kita tekan penuh arti. Knowing. Oke, kalau kita tahu, kita delete, discard. Kata berikutnya. Teriak. Bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Shout. Shouting. Oke. Shouting. Delete, discard. Through. Artinya apa? Melempar. Through. Oke. Dan seterusnya. Oke, cukup menarik. Kembali ke library. Oke. Kita juga bisa mencari misalkan
beberapa pilihan begitu ya. Website, misalkan kita klik BBC homepage, ada beberapa pilihan teks yang bisa kita baca. Misalkan things US has got wrong, kita tekan. Nah, ini adalah sebuah bacaan ya. Oke, satu bacaan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa membacanya dan juga bisa mengcopy dan paste. Ya, selanjutnya kita bisa manfaatkan aplikasi Readlang di sini. Salin. Kita kembali ke My Text gitu ya. Kemudian kita akan coba untuk menerjemahkan untuk mendapat latihan. Jadi bila kita ingin menggunakan Readlang ya, dari teks yang sudah kita copy bisa ditekan tanda panah yang ada di sini di atas, kemudian kita pastekan. Oke. Kita bisa tulis judulnya apa, pengarangnya siapa, kategorinya apa. Non-fiction misalkan. Kita disuruh menulis judulnya. Misalkan judulnya ini adalah tentang coronavirus pandemic. Okay. Alright. Oke, selanjutnya kita bisa latihan membaca. So much for a summer long in the coronavirus pandemic. Wah, apa itu kata long? Menidurkan. So much for a summer in the coronavirus pandemic. Instead, the US has seen a resurgence of the disease in numerous states. Resurgence, apa itu artinya? Kebangkitan. Kemudian kita lanjutkan, the US nation as a whole has topped 60,000 recorded daily new cases this week. Apa itu topped? Atas. Did it have to be this way, though? Though-nya apa? Meskipun. Dan seterusnya. Oke, jadi ini sungguh bermanfaat ya untuk kita yang ingin belajar bahasa Inggris ketika mendapatkan kesulitan. Ya. Kita juga bisa menggunakan teks-teks lain yang lebih sulit ya dan lebih menantang.